Oke, baiklah Satria. Baiklah Satria, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Satria, kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang hewan buas lagi atau binatang buas, mengidentifikasi binatang buas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai hewan-hewan ini, tapi Satria sedikit melupakan tentang dua hewan kita, yaitunya tentang beruang dan ular. Jadi kita akan mempelajari ulang tentang dua hewan ini ya. Yang pertama adalah ular. Ular ini tidak memiliki kaki dan dia berjalan menggunakan perutnya. Oke, ini ular nih. Sebelumnya Satria pernah melihat ular? Sering. Iya kan? Nih ularnya. Kan pada pertemuan sebelumnya Kakak telah menyebutkan ciri-ciri dari ular. Tetapi Satria belum bisa menyesuaikan antara ciri-ciri dengan hewannya. Jadi kita akan membahas ulang tentang ciri-ciri hewan ini, lalu menyesuaikan dengan namanya. Jadi caranya yaitu dengan yang pertama, ular ini bentuknya seperti ini. Coba Satria perhatikan, ini ular. Ular tidak memiliki kaki, nggak ada kakinya kan? Ular ini panjang, dia bersisik, berjalan menggunakan perut. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita lihat kalau ini adalah ular. Nah, jadi nanti jika kakak menyebutkan apakah hewan yang tidak memiliki kaki lalu berjalan menggunakan perutnya, dia bisa tinggal di atas pohon ataupun di dalam hutan yang banyak rumput-rumputnya. Berarti dia adalah ular. Kata kuncinya adalah ular tidak memiliki kaki dan dia berjalan menggunakan perut. Dia memiliki sisik dan bukan bulu. Nah, oke, selanjutnya yaitu beruang memiliki badan yang sangat besar. Nih, wajahnya terlihat tenang. Dan dia memiliki punuk di punggungnya. Tetapi punuknya tidak sebesar punuk unta. Kata kuncinya dia memiliki punuk, badannya besar, bulunya tebal, wajahnya terlihat tenang dan sangat menggemaskan. Ya. Jadi nanti kalau kakak bertanya pada Satria, hewan apa yang badannya besar, yang memiliki punuk di punggungnya, tapi tidak sebesar punuk unta dan wajahnya tenang, bulunya tebal, itu adalah apa namanya? Beruang dan ular ini dia sama-sama memakan daging.
Contoh daging apa saja yang dimakan ular? Seperti ayam, tikus. Jika ular masuk ke lingkungan masyarakat, tempat-tempat kita kan, ular ini masuk ke rumah kita kan. Jadi dia akan makan yang pertama itu ayam, tikus ataupun sejenisnya. Dia makan hewan-hewan kecil. Ya. Ular itu memiliki lidah yang panjang dan juga memiliki bisa. Jadi kalau kita digigit sama ular, bisanya langsung masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Langsung menyebar dalam tubuh kita. Jadi, ular ini adalah hewan berbahaya. Karena bisanya berbahaya. Bisanya itu nanti kalau sudah masuk sangat berbahaya. Jadi kalau melihat ular, kita harus melaporkannya ke orang dewasa, orang yang lebih tua dari kita ya. Selanjutnya beruang ini memiliki gigi yang sangat tajam. Jadi beruang ini tinggal di hutan. Jika masuk ke lingkungan masyarakat, dia akan memakan kita, menggigit kita dengan giginya yang sangat tajam. Ya. Jadi kalau melihat binatang yang besar seperti beruang ini, kita harus melaporkannya ke orang yang lebih dewasa. Intinya orang yang lebih besar dari kita. Misalnya nanti setiap kalau lihat bilang ke nenek atau bilang ke ante, ya. Intinya orang yang lebih besar atau yang lebih tua dari kita. Belajar lagi sini. Nah, sekarang coba kakak tanya lagi sama Satria. Kakak acak ya pertanyaannya. Nah, kamu mau tanya sama Satria, hewan yang badannya besar, terus ada punuknya, terus wajahnya terlihat tenang, bulunya tebal. Apakah hewan itu? Apakah namanya? Nah, coba angkat. Apa nama hewannya? Apa nama hewannya? Beruang. Nanti jangan lupa lagi ya. Beruang namanya adalah, kalau badannya besar ada punuknya, itu namanya beruang. Beruang ya. Yang panjang ini tadi namanya apa? Yang tidak memiliki kaki? Namanya adalah ular. Dia hampir sama seperti hiu, tapi banyak juga perbedaannya. Hiu dan ular sama-sama tidak memiliki kaki, tetapi ular ini panjang dan hiu besar. Ya kan? Hiu tinggal di laut, sedangkan ular tinggal di hutan. Ya. Nah, ular berjalan menggunakan perutnya, sedangkan hiu berenang di air. Ya. Oke, selanjutnya, hiu memiliki gigi yang besar dan tajam untuk menangkap mangsanya, sedangkan ular menggunakan bisa untuk menggigit. Ketika tahu bisa? Bisa itu apa? Bisa itu adalah zat beracun yang kalau digigit itu dia berupa cairan, nempel kan. Kalau udah digigit, bisanya nempel ke kita, terus masuk ke dalam tubuh kita. Cairannya masuk ke dalam tubuh kita lalu menyebar,
Menyembuhkan apa? Bisa menyembuhkan kematian kalau tidak cepat-cepat ditangani oleh rumah sakit. Jadi setelah digigit hewan buas ini, kita harus langsung ke rumah sakit untuk penanganan dari dokter. Ya. Ikan. Ya, ikan. Iya. Ada tegalan. Setingkat. Iya, Bu. Satu tingkat. Ya, si Oben itu tadi udah coba cuma kacanya ini tadi kesenggol sama Coba aja jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini namanya apa? Setia selalu melupakan nama ini karena namanya sedikit panjang. Namanya apa? Beruang. Oke. Beruang tinggal di mana beruang tinggal? Di hutan. Ya. Beruang tinggal di hutan sama seperti ular. Coba saya lihat wajahnya lagi. Wajahnya ini beruang. Ini badannya besar, ada punuknya, kakinya 4, bulunya tebal. Itu namanya adalah beruang. Apa namanya? Beruang. Ular, beruang. Buaya. Ini buaya, giginya tajam, mulutnya panjang, ada duri-duri di sininya, di pundak, di punggungnya. Dia tinggal di sungai yang airnya tenang. Nah, ini namanya adalah singa. Ada rambutnya. Wajahnya ganteng dia. Iya. Badannya besar, kakinya 4. Ya, ini ciri khas dari singa adalah rambutnya panjang, ada rambutnya. Oke, selanjutnya adalah ini ada harimau. Harimau kulitnya belang-belang. Ya, seperti kucing kecil. Ya. Oke, ini adalah serigala. Serigala seperti anjing. Memiliki bulu yang tebal. Serigala ini memiliki suara yang besar. Dia tuh di atas bukit. Lalu suaranya terdengar sampai ke bawah. Lolongannya sangat besar. Bulunya juga sangat tebal. Apalagi ini merupakan serigala yang tinggal di tempat yang dingin, ada saljunya, makanya memiliki bulu yang tebal sesuai dengan kebutuhannya yang ada di sana. Jadi jangan lupa lagi ya Satria. Oke, mungkin hanya sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar kita mengucapkan alhamdulillah. Oke.